Assalamualaikum saudaraku yang beriman, kembali lagi bersama saya di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang misteri ikan yang menelan seorang nabi di dalam perutnya. Apakah benar cerita tersebut? Maka jangan lupa untuk tonton sampai habis, biar tidak gagal paham, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, misteri ikan Nun. Kisah ikan Nun yang menelan Nabi Yunus menimbulkan banyak perenungan dan misteri. 1. Jenis ikan Nun. Al-Quran tidak menyebut secara spesifik jenis ikan tersebut. Para ulama dan ahli tafsir hanya menyebutnya sebagai ikan besar. Beberapa spekulasi modern mengaitkannya dengan paus, ikan hiu, atau spesies laut raksasa lainnya. 2. Kehidupan di dalam ikan. Bagaimana Nabi Yunus bisa tetap hidup di dalam perut ikan adalah salah satu keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dalam tafsir, disebutkan bahwa Nabi Yunus berada dalam kondisi luar biasa yang hanya mungkin terjadi atas kehendak Allah. 3. Simbolisme kegelapan. Kegelapan yang dialami Nabi Yunus melambangkan fase terendah dalam hidup seseorang. Namun, melalui doa dan penyerahan diri kepada Allah, seseorang bisa keluar dari kegelapan tersebut menuju cahaya. Pelajaran dari kisah ikan Nun. 1. Kesabaran dan ketundukan. Seorang nabi sekalipun harus belajar untuk bersabar dan tunduk pada ketentuan Allah. 2. Doa dalam kesulitan. Doa Nabi Yunus menjadi bukti kekuatan doa yang tulus. Umat Islam diajarkan untuk membaca doa ini saat menghadapi masalah besar. 3. Rahmat Allah yang tak terbatas. Allah menerima taubat hambanya, sebesar apapun kesalahan mereka, asalkan mereka mau kembali kepadanya dengan penuh penyesalan. 4. Kisah kedewasaan Nabi Yunus. Perjalanan Nabi Yunus menunjukkan perkembangan seorang nabi dari kemarahan hingga kedewasaan spiritual, yang kemudian menjadi lebih sabar dalam menghadapi kaumnya. Kisah tentang ikan Nun yang menelan Nabi Yunus adalah salah satu cerita penuh misteri dan hikmah yang diceritakan dalam Al-Quran. Sebutan Nun sendiri merujuk pada kata dalam bahasa Arab yang bermakna ikan besar atau paus. Kisah ini tidak hanya mengandung pesan spiritual, tetapi juga memiliki elemen luar biasa yang sering menjadi bahan renungan umat manusia. Konteks kisah Nabi Yunus dan ikan Nun. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus kepada penduduk kota Ninawa, Irak kuno. Penduduknya dikenal sangat durhaka karena menyembah berhala dan menolak ajakan untuk bertauhid kepada Allah. Nabi Yunus berusaha keras mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, tetapi mereka justru mendustakannya. Merasa marah dan kecewa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Ini adalah awal dari ujian berat yang menantinya. Kejadian di laut dan ikan Nun. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal yang hendak berlayar. Dalam perjalanan, kapal tersebut dihantam badai besar yang sangat dahsyat. Para awak kapal percaya bahwa badai ini adalah pertanda adanya seseorang di atas kapal yang membuat murka dewa-dewa atau Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut sebagai bentuk pengorbanan. Ketika undian dilakukan, nama Nabi Yunus muncul. Para awak kapal awalnya enggan melemparkan Nabi Yunus karena mereka tahu ia adalah orang yang saleh, tetapi undian dilakukan hingga 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Di saat Nabi Yunus terjatuh ke dalam lautan yang bergelora, Allah mengirimkan seekor ikan besar, yang dikenal sebagai Nun, untuk menelannya. Allah memerintahkan ikan tersebut agar tidak mencederai atau membahayakan Nabi Yunus. Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan tersebut dalam kondisi yang penuh kegelapan. Di dalam perut ikan, dalam keadaan terjebak di perut ikan, Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah. Ia merasa bersalah dan segera bertaubat. Di tengah kegelapan yang meliputinya, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam, Nabi Yunus memanjatkan doa yang sangat terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin.
Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 87. Doa ini menunjukkan pengakuan Nabi Yunus akan kelemahan dan kesalahannya, serta keyakinannya bahwa hanya Allah yang mampu menyelamatkannya. Pembebasan dari perut ikan. Allah, dengan rahmat dan kasih sayangnya, menerima taubat Nabi Yunus. Setelah beberapa waktu berada di dalam perut ikan, Allah memerintahkan ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus terdampar di sebuah pantai dalam kondisi lemah dan sakit. Allah kemudian menumbuhkan pohon labu di dekatnya untuk memberikan naungan dan makanan yang dapat mempercepat kesembuhannya. Setelah Nabi Yunus pulih, Allah memerintahkannya kembali ke kaumnya di Ninawa. Kali ini, kaumnya telah berubah. Mereka sadar akan kesalahan mereka dan bertaubat kepada Allah. Nabi Yunus pun menyampaikan dakwahnya, dan seluruh penduduk kota Ninawa akhirnya beriman kepada Allah. Dengan demikian, Allah menghindarkan mereka dari azab yang sebelumnya telah diancamkan.